warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma ma ba'd. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi usia kita semua insyaallah. Berkahi ilmu, berkahi rezeki, berkahi keluarga, berkahi segala aktivitas kita semua. Dan semoga bimbingan Allah senantiasa kita dapatkan dalam segala aktivitas kita semua insyaallah ya rabbal alamin. Dan sebelum kajian kita mulai, tentunya insyaallah kegiatan kita saat ini sudah termasuk di antara bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu untuk kita tanamkan dalam hati kita bahwa segala bentuk ibadah yang murni karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan dibalas oleh Allah cepat ataupun lambat. Nah, harapan kita semuanya bahwa di saat kita mau untuk meluangkan sebagian di antara waktu kita untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan keberkahan dalam segala hal insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk siang hari ini yang kita bahas ini adalah hadis yang ke-55 dari kitab Adabul Mufrad insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man habba yusata lahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Sahabat Anas ibn Malik beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man habba yusata lahu fi rizqi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Tentunya jamaah ini masih berkaitan dengan masalah menyambung tali silaturahim. Ini kebetulan babnya, hadisnya cukup banyak. Berhubung sebagian di antara hadis itu ada yang sedikit serupa, sehingga sebagian di antara hadis pembahasannya kita gabung dengan pembahasan hadis-hadis yang lainnya. Sehingga di saat kita perhatikan bahwa penomoran hadis yang dibahas kadang-kadang loncat dari hadis sekian ke hadis kesekian. Di sini sahabat Anas beliau menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man ahabba yusata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, aw yunsalahu fi athari, ataupun ingin agar usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Di antara hal jamaah yang senantiasa difikirkan manusia itu ada dua hal, ada dua hal. Walaupun toh ada hal yang lain, tapi ini termasuk di antara inti-intinya. Apa itu? Yang pertama adalah menyangkut masalah ajal. Menyangkut masalah ajal. Yang kedua menyangkut masalah kekhawatiran tidak mendapatkan suatu rezeki dari Allah. Walaupun toh konsep dalam agama Islam, di saat Allah menciptakan umat manusia, menciptakan makhluk-makhluknya, masing-masing dari mereka mendapatkan jatah rezekinya masing-masing. Tidak ada yang terlewat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala menjamin rezekinya. Rezeki berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ada jatah rezeki masing-masing yang diberikan oleh Allah kepada para makhluknya. Tetapi walaupun toh begitu, namanya manusia, manusia. Kadang-kadang teori sekedar teori ataupun ilmu kadang-kadang hanya
sampai dalam suatu pemahaman, tetapi untuk sampai ke keyakinan itu susah kadang-kadang. Sehingga bagaimana? Sehingga walaupun toh kita yakin rezeki diberikan oleh Allah, tetapi kekhawatiran itu ada. Di saat kekhawatiran itu ada, maka yang perlu untuk diingat jamaah sekalian tentang hadis ini, tentang hadis ini. Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Man ahabba yusadallahu fi rizki," orang yang ingin dilapangkan rezekinya, au yunsallahu fi athari, ataupun dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia itu menyambung tali silaturahim. Kalau misalnya ditanya ini logikanya bagaimana? Karena kadang-kadang orang itu dia inginnya kalau nggak logis ataupun mungkin kronologinya nggak disampaikan, kadang-kadang dia mikirnya ini sebatas perkataan Nabi Muhammad SAW, nggak ada kaitan dengan masalah rasio umat manusia ataupun logika umat manusia. Kalau kita memaksa untuk mengetahui tentang masalah suatu logika yang berkaitan dengan sosial ekonomi, misalnya saja, di saat misalnya ini orang dia itu rajin untuk nyambung, rajin untuk berhubungan, rajin untuk mendatangi familinya, maka bagaimana? Maka di antara yang mereka dapatkan, dia itu mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tidak didapatkan oleh dia selama ini. Mungkin dia datang ke pamannya, yang pamannya dia mungkin seorang direktur, pamannya mungkin dia sebagai seorang manajer ataupun yang lain sebagainya. Sehingga di saat dia datang ke sana dinasihati oleh pamannya, dinasihati oleh omnya. Sehingga bagaimana? Sehingga secara nggak langsung di saat dia mendapatkan suatu pengalaman yang baru, ada kemungkinan cara-cara bisnisnya pun ada cara-cara yang baru. Di saat dia mendapatkan suatu nasihat ataupun mendapatkan suatu support, dukungan. Karena kadang-kadang jemaah sekalian, di saat kita bekerja pun, walaupun toh mungkin seakan-akan selama ini lancar-lancar saja, tetapi kan nggak ada suatu jaminan kita lancar-lancar saja. Karena kadang-kadang ada suatu rintangan yang menghalangi. Di saat mau memiliki suatu kebijakan, tahu-tahu kemudian terganjal bagian yang lainnya. Kebetulan ada famili yang punya suatu pengalaman. Akhirnya kemudian dinasihati, mendapatkan suatu dukungan. Sehingga bagaimana? Sehingga di saat dia bisa untuk melaksanakan kebijakan yang telah dia canangkan sebelumnya, kemudian ternyata berhasil, maka insya Allah ada penambahan rezeki di sana. Berarti bagaimana? Ini baru balasan yang bersifat lahiriah saja. Ini kalau memang kita itu mau untuk ataupun pengennya adalah dipaksa-paksakan untuk mencari sesuatu yang dicocokkan dengan logika kita. Kalau seandainya kita itu nggak peduli dengan balasan dunia, tetapi yakin yang disampaikan Nabi Muhammad SAW benar adanya, maka insya Allah itu sudah sangat cukup. Sedangkan kalau misal ternyata logis yang disampaikan generasi para ulama kita, maka itu adalah merupakan suatu bonus tersendiri. Itu dari sisi masalah sosial ekonomi. Dari sisi masalah psikologis pun sama. Orang-orang yang tidak punya masalah dengan familinya, aura-aura positif itu ada. Apalagi misalnya familinya dia berada di sekitar rumahnya, tidak ada suatu permasalahan. Sehingga bagaimana? Sehingga di saat dia keluar rumah pun, keluar rumah dalam keadaan damai-damai, nggak berusaha untuk mencari waktu yang kosong. Ini kapan famili akan keluar, baru kemudian dia bisa keluar. Karena kenapa? Kenapa dia milih waktu? Kadang-kadang sebagian di antara famili ataupun di sebagian di antara kerabat, di saat mereka rumahnya itu berdekatan, mereka itu bermusuhan bahkan sesama saudara sendiri. Sehingga di saat mau keluar rumah, khawatir nanti jangan-jangan ketemu dengan si fulan, ketemu dengan saudara pertama, ketemu dengan paman yang sedang bermasalah dengan kita. Naudzubillah. Sehingga di saat misalnya ada orang dia menjaga hubungan kerabatan dengan orang-orang sekitarnya, khususnya dan famili dia, dengan kerahiman, dengan kerabat dia, maka aura-aura positif, pikiran-pikiran positif, semangat bekerja itu ada.
sehingga membangun suatu psikologis yang sangat positif, sehingga kemudian dia itu akan produktif dalam bekerja. Berarti bagaimana? Itu pun termasuk di antara bagian dari falyasil rahimah. Orang yang ingin agar rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Begitu berkaitan dengan masa keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di saat dia itu melaksanakan ketaatan kepada Allah, dibilang taat kalau dia itu melaksanakan perintah Allah, menjalin kerukunan dengan sahabat, khususnya menjalin kerukunan dengan keluarga, dengan family. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat ada seorang hamba dia menjaga ketaatan kepada Allah, termasuk menjaga ikatan kerabatannya, gak mungkin akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum dia meninggal pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berupa akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jemaah sekalian termasuk di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan yang berupa apa? Keadilan yang berupa adanya perintah Allah di saat dijaga, termasuk menjalin tali silaturahim ini. Allah membalasnya. Bahkan sebagian di antara riwayat, bahkan sesuatu hal kata Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih, wa inna ajla ta'ati thawaban silaturahim, atau kama qala alaihi salatu wassalam, bahwa sungguhnya suatu amal ibadah ataupun amal ketaatan yang lebih berhak untuk disegerakan balasannya itu adalah nyambung tali silaturahim. Kerukunan perlu untuk dijaga. Walaupun toh kadang-kadang kita itu mengabaikan ego kita sendiri. Kadang-kadang kita mengabaikan makan hati sendiri. Nggak jadi masalah. Manusia manusia. Tetapi perlu untuk dijaga. Jangan sampai putus. Untuk si fulan keluarga yang mungkin dia berusaha untuk mutus, tapi kita berusaha untuk nyambung, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas sama sekalian, insya Allah suatu amal ibadah ketaatan termasuk yang kita bahas saat ini yang lebih berhak untuk segera dibalas oleh Allah. Dibilang segera berarti nggak nunggu sampai nanti meninggal terlebih dahulu, nggak sampai meninggal terlebih dahulu. Tetapi saat dia masih hidup, potensi akan dibalas oleh Allah berupa suatu keberkahan, berupa suatu kelapangan rezeki. Itu sangat besar. Yang berkaitan masalah apa? Yang berkaitan dengan masalah menyambung tali silaturahim. Bahkan sebagian dan riwayat, hatta inna ahlal baiti la yakunu fajrah fatanmu amwalum wa yaksur adadum idza tawasalu. Bahkan kalau toh misalnya ada sebagian di antara anggota keluarga, mereka itu adalah orang-orang yang jauh dari agama. Orang-orang yang enggak mengenal salat, orang-orang yang enggak mengenal syariah agama Allah Subhanahu wa taala. Harta benda mereka bisa ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilangan jumlah mereka diperbanyak juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka itu nyambung idza tawasalu, di saat mereka itu nyambung tali silaturahim. Padahal jemaah sekalian, dibilang Nabi Muhammad, walaupun toh mereka inilah la yakunu fajrah, orang-orang yang fajir, gak kenal sholat, gak kenal agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi di saat mereka nyambung tali silaturahim, harta benda mereka diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dosa yang berkaitan dengan kefajiran mereka, dan kezaliman mereka, dengan masalah meninggalkan sholatnya mereka, diabaikan oleh Allah, kemudian tetap diberikan oleh Allah berupa penambahan suatu harta-harta benda. Ini adalah orang-orang yang fajir, tetap mendapatkan suatu balasan dari Allah karena mereka itu menyambung tali silaturahim. Tentunya ini adalah untuk urusan-urusan dunia, untuk urusan-urusan di akhirat. Tentunya untuk orang-orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah ada suatu siksa tersendiri yang kita garis bawahi di sini jamaah. Bahwa kalau toh ada orang dia itu nggak kenal ibadah kepada Allah, seorang yang fajara, orang-orang yang jauh dari agama Allah SWT, ternyata mereka dari sisi dunianya kadang-kadang, Masya Allah, berlimpah ruah. Seakan-akan duitnya ini nggak habis-habisnya. Karena kenapa?
Karena dia itu di antara sebabnya di sini adalah idza tawasalu, di saat mereka itu saling menjaga tali silaturahim. Kalau orang-orang yang model-model begitu ternyata ada suatu balasan dari Allah tersendiri di saat mereka menjalin silaturahim, apalagi kalau hubungan kerabatan dijaga oleh orang-orang yang beriman. Kita nggak bisa bayangkan walaupun toh jamaah, walaupun toh balasan yang diberikan oleh Allah kadang-kadang tidak langsung kelihatan rezeki yang berupa duit. Karena rezeki yang diberikan oleh Allah kan nggak harus berupa duit. Bisa berupa kesehatan, bisa berupa keberkahan dalam keluarga, bisa berupa anak-anak yang saleh, bisa berupa manfaatin waktu-waktu yang dia miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa juga keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ataupun dibalas oleh Allah dari sisi yang lainnya. Karena dalam bayangan kita saat ini ataupun rata-rata manusia bisa dibilang rezeki itu adalah pemasukan ataupun duitnya, padahal kan nggak senantiasa begitu. Walaupun toh itu termasuk di antara rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk rezeki itu bersifat umum, sehingga yang perlu untuk diyakinkan dalam hati jamaah bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW perlu untuk ditanamkan dalam hati orang yang ingin agar rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia perlu untuk menjalin tali silaturahim. Kemudian di poin berikutnya Nabi Muhammad beliau mengatakan wa ayyun sa'alau fi athari, dan dia ingin ataupun kalau ada orang dia ingin agar in yunsa'alau fi athari, usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya pun sama. Di sini Allah itu sudah memberikan suatu sepilan, sudah memberikan suatu bocoran yang berupa apa? Orang yang ingin rezekinya dilapangkan, udah. Ini di antara yang perlu untuk diusahakan. Ini bocoran dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan dari Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang mungkin dia dalam kondisi sakit, mungkin sudah divonis dokter sekian tahun, sekian bulan akan meninggal. Maka di antara hal yang bisa untuk diusahakan adalah menjalin tali silaturahim. Rata-rata ulama mengatakan bahwa memanjangkan usia di sini adalah secara lahiriah, terlepas dari masalah perbedaan pendapat yang lainnya. Tetapi di antara makna yang dikehendaki ataupun dimaksudkan dalam hadis ini itu adalah benar-benar ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Vonis hanya sekedar vonis, walaupun toh mungkin dibilang ini biasanya kalau orang-orang sakit begini dia nggak akan lama, akan cuci darah seumur hidup, dan itu pun katanya nggak akan lama. Tetapi itu adalah vonis dari dokter, vonis dari manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia maha kuasa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala dia menurunkan suatu penyakit illa wa anzala ma'ud dawa, kecuali Allah sekalian nurunkan obatnya, walaupun toh mungkin belum ketemu, tetapi perlu untuk diusahakan. Di antaranya adalah dengan menjalin tali silaturahim. Di saat misalnya ada orang dia bertanya, Ustaz, kok bisa dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ada sebagian di antara firman Allah yang seakan-akan kontradiksi dengan hadis ini? Apa itu? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di saat ajal mereka telah datang, maka enggak bisa untuk dipercepat ataupun minta untuk dilambatkan, minta untuk ditunda. Terus ini bagaimana? Ini yang disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan masa takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bersifat azali, ini yang enggak bisa untuk dirubah, yang berada di Lauh Mahfuz. Sedangkan yang berada di tangan para malaikat ini yang bisa untuk dirubah.
Dasarnya apa? Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab." Allah Subhanahu wa taala dia menghapus apa yang dia kehendaki dan dia menetapkan apa yang dia kehendaki. Sedangkan yang ada di sini adalah ummul kitab ataupun lauh mahfuz. Berarti ada sisi takdir Allah Subhanahu wa taala yang enggak akan terubahkan, yang berada di lauh mahfuz. Sedangkan yang berada di tangan malaikat yang mereka tetapkan di saat manusia berada di dalam kandungan ibunda mereka masing-masing, maka itu dimungkinkan berubah. Sehingga kata para ulama tentang masalah ini bagaimana? Di saat misalnya yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah berada di lauh mahfuz, ini si fulan dia usianya adalah 70 tahun karena dia menyambung rahim. Yang berada di malaikat adalah 60 tahun. Di saat misalnya dia tidak menyambung tali rahim. Berarti dimungkinkan bahwa usia manusia bisa untuk berubah. Dengan cara tadi panjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini adalah termasuk di antara makna yang disampaikan oleh para ulama. Makna yang kedua adalah berkaitan dengan masalah keberkahan dalam hidupnya. Keberkahan dalam hidupnya. Karena kadang-kadang ada orang usianya panjangnya bukan main, ibadah pun enggak, sholatnya pun enggak. Maka ini enggak ada arti sama sekali. Sebaliknya, di saat misalnya ada orang dia usianya cuma 30 tahun, cuma 36 tahun, ternyata namanya harumnya bukan main sepanjang zaman. Generasi para ulama, termasuk di antara mereka, adalah nama-nama mereka sangat harum sampai zaman-zaman kita saat ini. Sehingga walaupun toh mungkin usianya terbilang usia yang masih muda belia, tetapi ternyata menghasilkan suatu karya yang sangat monumental, semisal Imam Nawawi rahimahullah atau ulama-ulama yang lain sebagainya. Artinya bahwa di antara sebab namanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dengan cara menyambung tali rahim. Walaupun toh mungkin kita bukan sebagai seorang ulama, di saat rajin untuk nyambung tali rahim, insya Allah nama akan diharumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini adalah termasuk di antara makna yang disampaikan oleh para ulama. Ini yang dibilang oleh mereka lahu dzikrul jamil, ada penyebutan, ada disebut-sebut nama dia yang bagus dari kalangan manusia. Ini sebagaimana yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang setelahku ataupun datang kemudian. Dan di antara makna jamaah sekalian, di saat ada orang dia itu melaksanakan suatu ketaatan kepada Allah, termasuk menyambung tali silaturahim, insya Allah diberikan dzurriyyah salihah oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun generasi yang saleh. Yang termasuk di antara makna yang berkaitan dengan masalah hal ini. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tambah sedikit insya Allah, ini agak serupa walaupun tahu beda redaksi. Nabi Muhammad di sini beliau mengatakan hadis yang berikutnya, man sarra yusallallahu fi rizqi aw yunsalu fi athari falyasil rahimah. Orang yang ingin, orang yang bahagia, orang yang mengharapkan agar rezekinya dilapangkan oleh Allah SWT ataupun dipanjangkan usianya oleh Allah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Walaupun toh bisa dibilang menjaga hubungan kerabatan itu tidak harus ngasih duit, walaupun toh itu diantara bagiannya. Di saat kita nanya kabar mereka, di saat mereka perlu suatu bantuan kita membantu, di saat mereka datang kita pun datang ke mereka, di saat mereka nanya kabar kita pun sangat respect dengan mereka. Itu pun termasuk di antara menjalin tali silaturahim dengan keluarga tersebut. Sampai walaupun toh keluarga ataupun sebagian di antara keluarga tersebut
itu adalah beragama selain agama Islam, non-Islam, ataupun sebagai seorang kafir. Kita nggak ada suatu halangan, nggak ada suatu larangan untuk menjalin hubungan dengan mereka, sekedar hubungan lahiriah yang tidak ada suatu ikatan akidah, nggak ada suatu ikatan keagamaan, nggak ada suatu ikatan ibadah. Di saat Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, ini yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Di saat beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ngomong, "Inna ummi qadimat wa ya raghibah. Afa asilu ummi ya Rasulullah?" Ibuku datang kepadaku. Kebetulan ibundanya dia masih dalam keadaan kafirah. Kemudian mendatangi Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian berhubung datangi Asma, beliau nggak berani langsung menerima. Karena kenapa? Ini ibunya bukanlah seorang muslimah, bukanlah seorang muslimah. Beliau ingin kepastian, ingin kejelasan hukumnya. Ya Rasulullah, ibundaku dia datang ingin menyambung hubungan lagi. Apakah aku perlu untuk menyambutnya? Dibilang sil ummik, sili ummak. Iya, silakan untuk disambung tali silaturahim. Berarti nggak jadi masalah. Di saat Nabi Muhammad beliau nyuruh kepada Asma, artinya perbuatan tersebut bukan suatu kemungkaran. Kalau misalnya orang tua, adik, famili, dan mereka itu adalah tidak beragama Islam, maka untuk sekedar main ke sana nggak jadi masalah. Walaupun toh mungkin untuk masalah makan makanan perlu untuk berhati-hati. Walaupun toh mungkin untuk diajak ke gereja, diajak ke tempat-tempat ibadah mereka, kita perlu untuk nolak. Tetapi kalau sekedar untuk main ke sana, untuk jalan silaturahim, maka tidak ada suatu permasalahan. Ini sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina yuqatiluna fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat adil, untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian, dan juga tidak melarang kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperangi, tidak diusir dari kampung halaman kita. Walaupun toh mereka itu kafir misalnya, maka nggak ada larangan untuk saling ngasih hadiah, nggak ada larangan sama sekali. Batasannya sekedar masalah akidah, sekedar masalah agama. Untuk yang selain itu, hubungan dunia, maka masih dalam tahap diperbolehkan. Siapa tahu nanti Allah berkuasa untuk memberikan suatu hidayah kepada mereka. Siapa tahu sikap yang ditampakkan oleh sebagian dan famili yang muslim terhadap yang enggak muslim, siapa tahu nanti bisa merubah mereka. Allah SWT maha berkehendak. Allahu a'lam bishawab. Ini sudah berada di akhir waktu, dan sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Nggak ada? Semoga Allah berkahi antum semua, insyaallah, berkahi sisa usia, dan semoga Allah mudahkan pekerjaan antum, tugas-tugas antum di perusahaan ini insyaallah, dan semoga berkahi semuanya dan dibimbing oleh Allah SWT untuk setiap hari, setiap waktu bisa menambah berbagai macam amal saleh insyaallah ya rabbal alamin. Kita coba sekian untuk pertemuan dengan doa kafaratul majlis. Subhan wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.